Aina Allah? Allah fis sama, alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini, gimana sikap ahlu sunnah? Gimana sikap ahlu sunnah? Jadi yang paling ahlu sunnah tuh golongan mereka, teman-teman. Sekelompok ini saja. Orang yang seperti ini, menurut ulama ahlu sunnah, itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Oh, kiai-kiai yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di ars, itu sesat dan menyesatkan. Contohnya seperti Kiai Haji Maimun Zubair. Istiwaan yaliqu bihi, sing patut ning Allah. Lah wajib kowe pasrah iman nek Allah istiwa. Istiwae piye mbok? Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, beliau juga meyakini Allah itu di ars. Allah SWT ada di mana? Pernyataan Allah SWT menyatakan tsummastawa alal ars. Wis ngono lah. Gimana caranya? Wis enggak usah takok akeh-akeh. Terus A'agim. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas ars. Sudah begitu saja. Arsnya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Imam Syafi'i mengutip dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Mulk ayat ke-16 dan juga beserta surat Thaha ayat ke-5. Yang dimana kata Imam Syafi'i berkomentar, Allah itu di atas ars sebagaimana yang dia kabarkan sendiri, tanpa perlu kita untuk mempersoalkan. Ini kata Imam Syafi'i dan juga kata Imam Malik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang dimana video ini sudah lama sebenarnya. Namun ketika pembahasan ini mulai panas, ya, ketika saya memberikan penjelasan mengenai keberadaan Allah, Allah itu di mana, Allah itu bagaimana, itu banyak sekali orang-orang yang menghujat, mengatakan sesat lah, mengatakan mujassimah lah dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di sini mereka tanpa pikir panjang, teman-teman. Sehingga apa? Mereka itu mengatakan dengan seenak hati mereka, seenak isi kepala mereka. Yang dimana di sini saya juga memiliki bumerang bagi mereka. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari duo ustadz atau duo kiai yang pura-pura berdialog, tapi sejatinya mereka itu memperolok-olok yang mengikuti akidah salafus soleh. Langsung saja kita ke video. Aina Allah? Allah fis sama, alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini, gimana sikap ahlu sunnah? Gimana sikap ahlu sunnah? Jadi yang paling ahlu sunnah tuh golongan mereka, teman-teman. Sekelompok ini saja. Pokoknya yang di luar ini gak ahlu sunnah. Mereka ini sih paling ahlu sunnah. Ya Allah. Sedangkan orang yang pemikirannya tidak seperti mereka tuh bukan ahlu sunnah. Ya, entah itu meskipun Kiai Maimun Zubair, tetap mereka bukan ahlu sunnah karena tidak sepaham dengan mereka. Mereka ini sih paling ahlu sunnah memang. Coba kita dengar ya. Nah, jadi begini ya. Orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arasy, ini oleh ahlu sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada punya arah begitu. Nah, punya arah katanya, teman-teman. Kalau mereka ini gak punya arah dan tujuan pokoknya. Lanjut. Orang yang seperti ini, menurut ulama ahlus sunnah, itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Oh, berarti sesat dan menyesatkan ya. Kiai-kiai yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di ars, itu sesat dan menyesatkan. Contohnya seperti Kiai Haji Maimun Zubair, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, beliau juga meyakini Allah itu di ars. Terus A'agim juga meyakini Allah itu di ars. Oh, ini sesat semua. Cuma dua orang ini yang nggak sesat, teman-teman. Si paling ahlus sunnah mereka ini. Geli saya ya. Coba denger dah ke Bapak. Dhalun. Jadi tidak sampai kafir. Ya, nggak sampai kafir ya, teman-teman. Pokoknya nggak kafir lah. Tapi hampir kafir katanya. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa. Karena masih tidak kafir. Seandainya ya, tadi juga bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya kodok. Gitu. Allah. Ada apa dengan dua ustadz ini ya Allah? Mereka ini di dalam mengucapkan itu seperti gak punya beban gitu ya. Seperti gak punya tanggungan apa gitu. Ya Allah. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istiwa itu salah. Salah. Pokoknya mereka paling benar. Jadi kan kalau mereka ini kan merasa kalau orang salafi itu mengaku paling benar, selalu mengatakan ahlul bid'ah lah begini begitu, mereka merasa paling benar dan mereka merasa paling salah. Oh, sekarang enggak, teman-teman. Mereka yang sekarang merasa paling benar. Pokoknya yang akalnya tidak sesuai dengan mereka salah semua. Oh, memang ada ya pernyataan dari seperti itu. Selain NU salah semua, ada yang seperti itu. Jadi yang pemahaman seperti ini bukan NU, keluar dari NU. Lanjut dulu.
Mengapa salah? Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Lucu teman-teman. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Iya. Allah tidak memerlukan tempat. Allah itu tidak perlu apa-apa ya, Pak Idrus Ramli ya. Yang pertama teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu meskipun menciptakan arsy, Allah tidak butuh arsy. Allah mau beristiwa di atas arsy. Bebas, karena Allah tidak butuh dengan arsy itu. Begitu, tidak memerlukan arsy. Sama halnya seperti Allah menciptakan malaikat Jibril nih untuk menyampaikan pesan, menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah tidak mampu untuk menyampaikan wahyunya secara langsung kepada Nabi Muhammad? Apakah lebih mampu malaikat Jibril? Apakah Allah butuh kepada malaikat Jibril? Ya, sekarang saya tantang akal Anda semua ini, saya tantang akalnya. Kalau Allah menciptakan malaikat Jibril untuk mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad, apakah Allah tidak sanggup untuk menyampaikannya sendiri kepada Muhammad? Ya, Allah menugaskan 2 malaikat di sini untuk mencatat amal. Apakah Allah butuh catatan? Iya. Apakah Allah butuh catatan? Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah kalau Allah menunjukkan sifatnya, Allah tidak harus diberikan sifat. Bikin lagi mereka sifat 20, teman-teman. Saya juga hafal dulu. Allah wujud kita bako itu. Jadi di sini teman-teman, ini mau menggunakan akal. Dan yang paling lucunya mereka berdua ini memberikan statement di media sosial. Kalau Allah turun dari langit di sepertiga malam, siapa yang menempati arsy? Begitu katanya. Terus kalau Allah di arsy, lebih besar mana arsy sama Allah? Waduh. Padahal tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada suatu pun yang menyetarai Allah. Segala ciptaan Allah ini lebih kecil daripada Dia. Lebih kecil. Tidak lebih besar daripada Allah. Di sini ya letak kerancuan mereka berdua ini. Dimana sekarang ini saya mulai malas untuk mendengarkan ceramah dari 2 orang ini. Dulu-dulu sekali saya suka dengan beliau ini. Ya, beliau berdua ini. Yaitu untuk mendengarkan kajian mengenai Syiah. Mereka berdua juga keras terhadap Syiah, teman-teman. Terus Ustadz Abdul Somad, saya suka. Karena suka ngelawak. Lucu kalau mendengarkan dia. Tetapi pada ujung-ujungnya kok gini. Seperti anak kecil ya, teman-teman. Ketika mereka ini mendialogkan Allah kalau turun itu siapa yang menempati arsy. Kalau Allah bersemayam di arsy, lebih besar mana arsy dengan Allah? Ya Allah. Terus mereka juga mentakwil-takwil seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Allah itu bukan beristiwa, tapi istaula katanya. Apa namanya? Menguasai. Jadi ketika mereka ini mendapati kalimat istawa, mereka langsung mengartikannya sebagai menguasai, teman-teman. Bukan bersemayam lagi, tapi menguasai. Dan ketika mereka beranggapan seperti itu, ada satu ayat yang menyatakan ketika Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa, setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Misalkan istilah istiwa itu dirubah menjadi kalimat menguasai, maka sungguh fatal artinya, teman-teman. Yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian atau setelah itu Allah menguasai arsy. Ya, artinya sebelum itu Allah tidak menguasai arsy, begitu. Allah tidak menguasai arsy sebelum itu. Sehingga nunggu 6 hari dulu untuk menguasai. Atau berperang dulu dengan sesuatu gitu. Lalu mengalahkan dan dikuasai itu arsy. Kan semakin bahaya. Maknanya semakin bahaya itu. Terus yang kedua. Kalau istiwa diartikan sebagai menguasai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Bisa saja nanti kita mengartikan Allah beristiwa di atas matahari. Allah beristiwa di atas bumi. Begitu. Allah beristiwa di atas manusia ini. Karena apa? Semuanya Allah kuasai. Semua Allah kuasai. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ya, betapa kacaunya ini kalau kita sudah menyalahartikan. Dan na'udzubillahnya banyak orang yang mengiyakan dengan akal mereka pula. Ya, dengan akal. Coba kita di sini saksikan seperti apa akidah dari Kiai Haji Maimun Zubair dan juga ada tambahan dari Gus Baha. Ya, coba kita simak. Istiwaan yaliqu bihi. Sing patut ning Allah. Lah wajib kowe pasrah iman nek Allah istiwa. Istiwae piye mbok? Mane cara kuno al iman wajib. Wa iman Allah ning istiwa ning aras wajib. Wajib. Al iman wajib. Wal kaifiyatu majhulatun. Piye carane istiwa mbok gak roh? Istiwa lu ngene gak iso. Istiwa sing ning Allah. Ya liqubi. Istiwaan ya liqubi. Jadi iman wajib. Gusti Allah istiwa iya. Iya. Carane piye mbah? Ya. Jadi wala al iman wajib. Wal kaifiyatu majhu. Wal makna maklumat. Maknane maklum. Istiwa.
Wasu'alu an dzalika bid'ah. Kowe takok piye istiwa Allah bid'ah. Mergo ora ana sahabat takok. Betul. Aamintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayu sila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu man fis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya arsy juga di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, pasti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Berapa banyak? Malah bingung kan? Wah, pidato ini Pak Zaiduddin jadi NU nggak di mana, nggak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pengiran ke NU tapi nggak kemana tapi di mana-mana. Itu kan itu. Dan sekarang baru kepikiran, gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua ilim balik Quran hadis. Istilah resminya Allah itu, pokoknya istilah yang dhuwur. Kowe nak ndonga nggih menengadahkan tangan ke. Cara kowe di nasib piye-piye mbos ning dhuwur piye ra ora. Nang Jawa mbos sing ngecat lopo, maaf ngira ngecat barang repot bener. Pokoknya sementing kowe nglapat-lapat sing nunjukno takdir. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan. Orang sanggup mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti orang istighna, berarti orang kiamu. Ini kurang gue tahu ngaji, kamu ini bakas semua orang tahu ngaji. Soalnya ada bakas yang jelimet-jelimet. Mana kalau suwon, Allah nak nerang data ya sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis. Wa huwa alladzi fis samai ilahu wa fil ardi. Kadang orang nerang wa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yang langit, aku yang ono ning bumi. Tapi aku itu sitok, wawaw ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan, kalau harus suwi aku pikiran, kalau tahu kita waras. Kalau nanti ada ini SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah yang hadis ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya ain Allah, fa'asyara ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo? Dibenarkan. Allah itu di atas. Tapi kalau kami mikir lalu Allah duduk di kursi. Gak usah dipikir. Dari singgah sana gini, terus bulat tentu sudah usah mikir. Nah, Imam Ghazali yang mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang. Ya semua biasa wae kok sarepet. Aras masih kondangnya kayak ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bocor di wis pokoke yo di itu objek. Daripada yang mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik mana takut, banyak malah kesimpul. Kalau di mana-mana dia nyimpul nih, kalau gitu malah repot mana ya? Orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati. Baru saya malah repot mana? Aduh ya Allah. Jangan hanya karena kebencian terhadap seseorang ataupun golongan menjadikan engkau menolak kebenaran yang dia sampaikan. Betul. Meskipun ada beberapa saya tidak sepakat dengan Gus Baha perkara wali-wali ya teman-teman. Ya di bab lain beliau juga sangat luar biasa. Saya mengakui beliau itu luar biasa. Dan juga Kiai Haji Maimun Zubair sangat luar biasa. Bahkan wafatnya pun di Mekah, Masya Allah. Dan di sini teman-teman sudah jelas ya. Bahkan Imam Syafi'i pun tidak menolak kalau Allah itu ada di Arsy. Imam Syafi'i mengutip dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Mulk ayat ke-16 dan juga beserta surat Thaha ayat ke-5. Yang dimana kata Imam Syafi'i berkomentar, Allah itu di atas Arsy sebagaimana yang dia kabarkan sendiri, tanpa perlu kita untuk mempersoalkan. Ini kata Imam Syafi'i dan juga kata Imam Malik. Biarkan ayatnya seperti itu. Tidak perlu menanyainya. Karena bertanya bagaimana istiwanya Allah, itu adalah bid'ah. Dan mengimaninya adalah kewajiban. Kata Imam Malik. Jadi keempat imam mazhab saja tidak ada yang bertentangan mengenai Allah di atas Arsy. Terus kenapa ada sekarang ini malah berkelit dengan retorika yang sedemikian rupa. Oh enggak, Allah itu tidak beristiwa tapi beristaula, begitu. Ya, gedabrus lah kalau menurut saya. Kalau kalian beranggapan orang yang meyakini Allah di atas Arsy itu sesat dan menyesatkan, maka sudah ada berapa ulama dari kalangan kalian sendiri yang kalian sesatkan. Itu saja dari saya. Pikir sendiri.